Data.
Cek Nggak ada itu. Dia ngumpulkan Cair belakangan kenapa? dia. Belakangan mana? Apa ini? Pinjaman benar. Itu paling cantik. Standby. Di sini saya. Satu ini.
Cek, cek. Selamat pagi Bu Yuni, gimana suara saya terdengar Bu Yuni? Terdengar jelas, Bu Vina. Ya, terima kasih Bu. Jelas Bu, kedengaran. Iya, iya. Ya, baiklah, karena Bapak pemateri kita sudah bergabung sepertinya di Zoom meeting kita pagi ini. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kepada seluruh peserta kegiatan pelatihan kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan kegiatan. Mohon kerjasamanya karena hari ini adalah hari terakhir. Semoga semua peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mendapatkan ilmu yang sudah diberikan oleh pemateri kepada kita, sehingga nanti dapat kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, karena kita hari ini kegiatannya sama seperti kemarin, yaitu pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang, kemudian nanti ada penutupan. Setelah itu, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak pemateri kita bahwa untuk tugas akan diberikan waktu selama 1 minggu sampai tanggal 29 April 2021. Jadi masih ada waktu 1 minggu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita semua mampu menyelesaikan tugasnya, kita sama-sama belajar sehingga tugas yang diberikan oleh pemateri dapat kita selesaikan secara bersama-sama sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh pemateri atau narasumber kita dari LPMT. Untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Bapak pemateri kita, Pak Barlimanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Barli. Oh, sepertinya masih belum. Ya, Bapak Ibu, untuk tugas-tugas yang masih kurang dimengerti, silahkan nanti bisa disampaikan secara langsung kepada pemateri kita, sehingga begitu kegiatan selesai, kita sudah bisa mulai mengerjakan, atau bagi ya Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, yang sudah selesai mengirimkan kepada pemateri, ya bisa dengan tenang lagi, tidak memikir-mikirkan tugas lagi. Jadi hari ini kita habis-habisan untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah kita dalam tugas nanti. Kita coba bergabung lagi dengan Pak Barli. Selamat pagi Pak Barli. Iya, sepertinya masih belum belum dibuka ini ya, Pak Barlinya. Bu Yuni gimana Bu Yuni? Untuk tugas sudah selesai Bu Yuni? Sebagian sudah selesai, Bu Vina. Syukurlah sudah selesai. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan yang hadir pada pagi hari ini, bagi yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya kegiatan ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu yang tengah menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kita masih menunggu Pak Barli ya. Mohon bersabar Bapak Ibu. Hidup speakernya di dalam ini. Bu Vina. Iya, selamat pagi Pak Barli. Selamat pagi Bu Vina. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Oke, rupanya tidak terdengar dari tadi Bu Vina ya, suara saya. Iya benar Pak. Silahkan Pak, waktu kami persilahkan untuk Pak Barli. Baik, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pertemuan kita yang
pertemuan untuk pembelajaran kita yang terakhir, pembelajaran belajar dari Manasnya dengan Google Suite for Education. Untuk yang hari ini, Bapak Ibu, itu sudah di Classroom sudah saya munculkan semacam daftar hadir, tapi ini harus saya bimbing karena ada beberapa masalah ketika daftar hadir ini tidak dibimbing. Nanti akan saya tulis juga di kolom chat. Ini adalah daftar pelaporan sebetulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu melaporkan diri telah mengikuti pelatihan ini ke Revo. Jadi makanya ini harus saya bimbing karena kemarin mohon maaf kemarin ketika ada yang mengisi daftar hadir pertama maupun yang pertama terutama itu masih ada beberapa Bapak Ibu yang seperti maksa gitu ya, maksa untuk mengisi daftar hadirnya. Padahal akun belajarnya belum aktif. Nah ini yang jadi masalah kemarin. Google itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menuliskan alamat email ke ke Google Form kemarin, itu saya cek menggunakan Google juga. Kan Google tempat bertanya Bapak Ibu ya. Sampai bahkan ada ada pepatah, kalau ada kesulitan tanya saja ke Mbah Google. Nah itu dia. Ketika saya mengecek email-email itu ada banyak sekali ya, ada beberapa email itu yang ternyata bukan email valid, emailnya tidak valid Bapak Ibu, tidak bisa digunakan, tidak bisa dikirimi, sehingga ketika saya kirim ke dalam Classroom itu tidak nyampe email saya. Dan ini kebetulan karena ini sebetulnya mau saya sandingkan nanti dengan daftar hadir ke laporan ke Revo. Jadi memang daftar hadir itu saya batasi hanya 1 kali pengiriman. Maksudnya jadi Bapak Ibu hanya bisa masuk ke dalam daftar hadir itu dan hanya bisa mengirim 1 kali. Karena memang dibatasi 1 pengiriman. Nah yang jadi masalah ketika ada yang kemarin ada yang mencoba tidak menggunakan email yang valid, kemudian dapat email yang baru, memang dapat email belajar ID, kirim daftar hadir lagi, nggak masuk-masuk. Nah ini jadi masalah ini. Akhirnya nggak masuk-masuk, karena memang pikiran saya nggak harusnya kan memang sudah email yang valid, yang sudah benar, yang sudah diaktifkan, itu yang dikirim ke daftar hadir. Makanya yang daftar hadir itu Bapak Ibu tidak saya sampaikan kemarin, tidak harus hari itu diisi. Daftar hadir itu sampai Bapak Ibu memang mendapatkan akun belajar belajar ID-nya memang sudah valid, memang sudah benar-benar dimiliki dan digunakan. Ini maksudnya begitu kemarin. Tapi ternyata ada yang beberapa yang belum valid, belum siap, emailnya sudah ngirim ke daftar hadir. Ya, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu kan sebagai pengalaman kita saja. Karena memang Google ini bisa ngecek Bapak Ibu ya, bisa mengecek karena dia memang memiliki artificial intelligence-nya, kemarin itu saya sudah sampaikan, bisa mengecek ke originalitas segala tulisan. Nah, itu dia yang jadi masalah. Sehingga hal-hal yang tidak seharusnya itu bisa diketahui oleh Google. Ini Google-nya Bapak Ibu ya, bukan saya. Saya cuma minta bantuan Google aja ngecekkan. Baik. Hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah kirimkan di Classroom, baik di Classroom yang baru maupun yang lama. Itu judulnya dia di luar pertemuan Bapak Ibu ya, di luar pertemuan 1 sampai 3. Daftar hadir GMT batch 3 sebetulnya itu. Tapi akan saya bimbing dulu Bapak Ibu, dan juga nanti Bapak Ibu akan saya tuliskan di sini, saya akan bawa Bapak Ibu untuk bersama-sama kita kita isi daftar hadir itu, daftar pelaporan itu.
Jadi ini khusus untuk memang yang email belajar ID-nya memang benar-benar Bapak Ibu miliki, ya pemilik email sebenarnya, dan memang sudah aktif. Jadi mohon sekali lagi daftar pelaporan ini adalah khusus bagi yang benar-benar memiliki email tersebut, akun tersebut, dan memang sudah diaktifkan. Kalau dia belum, maka yang kena langsung dia tidak mau lagi terima ketika Bapak Ibu sudah mengirim kembali. Sudah ada yang buka duluan ini. Di Classroom sudah ada yang buka duluan ini, oke. Saya bawa saja Bapak Ibu, saya tuliskan saja di kolom chat, tapi jangan dibuka dulu Bapak Ibu. Kita bersama-sama dulu mengamati isiannya. Saya share screen dulu, mohon izin Bu Vina. Ya, ini Bapak sudah tampak Bapak Ibu? Share screen-nya sudah tampak? Ya, sudah Pak. Oke, baik, makasih Bu. Ini daftar hadir dan laporan pelatihan Google Master Trainer batch 3. Memang kita gelombang 3 Bapak Ibu ya. Sudah ada gelombang 1 dan 2. Jadi sudah di pernyataan awal itu disampaikan form ini hanya diisi jika peserta sudah selesai atau sedang mengikuti pelatihan Google Master Trainer. Jadi Bapak Ibu tidak harus, kalau memang tidak memiliki, masih belum aktif akun belajar ID-nya dan belum pernah Bapak Ibu gunakan, itu tidak perlu sekarang mengisinya, sama seperti yang kemarin, sama seperti yang sebelumnya. Silakan nanti terakhir tanggal 29. Tanggal 29 nanti baru Bapak Ibu isi ini. Karena nanti kan ada di Classroom juga, baik di Classroom yang baru maupun yang lama. Jadi tidak harus sekarang mengisinya Bapak Ibu ya. Kalau memang akun belajarnya masih belum Bapak Ibu gunakan atau memang belum valid. Apakah sinyal saya masih cukup bagus? Ini karena ternyata kayaknya ada penurunan sinyal ini. Masih bagus Pak. Masih bagus ya, baik. Alamat email ini biasa Bapak Ibu, alamat email pribadi Bapak Ibu. Dan ini mohon gunakan email yang dari Gmail ya Bapak Ibu ya. Jadi tanda-tandanya nanti adalah di sini harus ada @gmail-nya, gmail.com. Ini misalnya saya tuliskan di sini alamat Gmail saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda-tandanya adalah ada gmail.com-nya, gmail.com-nya di belakang. Itu adalah alamat email dan mohon gunakan surel atau email dari Gmail. Kemudian nama lengkap peserta. Nama lengkap peserta Bapak Ibu ini sesuaikan sebetulnya kalau dari permintaan refonya disesuaikan dengan Dapodik Bapak Ibu. Nama lengkap peserta di Dapodik namanya apa? Nah, itu yang Bapak Ibu tuliskan di sini karena akun belajar ID itu kan dibuatkan itu sesuai dengan data Dapodik Bapak Ibu. Dan karena di data Dapodik itu tidak ada gelar, maka Bapak Ibu tidak usah cantumkan gelar karena sesuai dengan Dapodiknya. Misalnya langsung saja ditulis seperti ini nama lengkapnya, tapi saya cuma satu kata ya, tidak ada nama belakang. Nanti silakan Bapak Ibu hati-hati dalam menuliskan alamat email maupun nama lengkap ini. Kalau bisa sama antara alamat email harus valid, alamat email pribadi ini yang ada Gmail-nya, kemudian nama lengkap peserta sebisa mungkin sesuai dengan Dapodik, tapi tidak harus sesuai betul sih. Tidak apa-apa, ini nanti akan dicek oleh Revo menggunakan aplikasi Google juga.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan Google Master Trainer sebelumnya? Nah, ini Bapak Ibu silakan. Kalau yang sekarang kan belum pernah ya. Berarti Bapak Ibu klik yang belum pernah. Klik yang belum pernah. Ini kemungkinan ada yang mungkin sudah pernah, seperti guru-guru yang sudah menjadi duta belajar itu mungkin sudah pernah ikut Google Master Trainer sebelumnya. Apakah Anda sudah memiliki email belajar ID? Ini Bapak Ibu, ini saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus memang valid dan Bapak Ibu harus menjawab sudah di sini. Ini harus dijawab sudah. Karena kalau dia belum tidak diterima juga ininya. Kalau saya klik di sini belum, nanti dia balik lagi, nggak mau ngirim, tidak mau ngirim dia. Jadi harus diklik sudah. Karena nanti dicek antara nama Bapak Ibu, kemudian alamat email Bapak Ibu, dan akun belajar ID-nya. Karena yang membuatkan itu kan Google, jadi Google tahu datanya. Kemudian ditulis ini adalah nama trainer Anda. Ini banyak sekali Bapak Ibu, saya buka, banyak sekali, ini ada sekitar 300-an orang lebih. Itu mohon nanti cari nama saya Bapak Ibu ya. Nama saya, siapa nama saya? Cari huruf awalan B, ini sudah sesuai dengan abjad. Nah ini ada nama saya Bapak Ibu. Tolong klik nanti nama saya. Ini untuk memastikan bahwa laporan ini sama dengan yang saya sampaikan. Kemudian alamat emailnya. Silakan nanti Bapak Ibu tulis, kalau milik saya pakai instruktur ya. Kalau silakan punya milik Bapak Ibu, jangan sampai salah menulis emailnya. Karena ini adalah laporannya ke Revo. Domain email Google Suite for Education, Bapak Ibu langsung klik saja belajar ID. Pastikan ini belajar ID ya. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu menggunakan Google Suite for Education yang lain, bisa memang. Cuma kita harapkan Bapak Ibu ini dikhusus untuk yang belajar ID. Nah ini minta email pribadi lagi. Bapak Ibu ulangi yang tadi pertanyaan pertama, berarti jawabannya sama dengan yang di awal, alamat email pribadinya. Silakan tuliskan jenjangnya, SD, SMP, SMA, SMK. SD misalnya, saya klik SD. Jenis sekolah, negeri atau swasta, misalnya negeri. Kemudian posisi jabatan. Silakan nanti isi apakah Bapak Ibu adalah guru, apakah kepala sekolah, apakah wakil kepala sekolah, kalau SD tidak ada ya. Apakah guru TIK, kalau ada kita belum ada ya guru TIK ya, atau guru saja. Ini kalau guru sebagai pendamping guru penggerak. Ini kalau guru saja. Atau yang lain misalnya ada yang pengawas masuk, silakan. Ada dosen yang masuk, silakan dituliskan yang lain. Nah, ini untuk yang guru. Panitia bagaimana? Kenapa Pak? Panitia tetap saja Pak ya, ikut juga memasukkan ke sini, mengirimkan ke sini. Karena ini bentuk pelaporan sebetulnya. Selanjutnya nama institusi atau lembaga, ini nama sekolah Bapak Ibu ya. Tulis nama sekolahnya. SD Negeri apa ini? Misalnya 8 Manarung punyanya Pak Purnama Yadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah bertanya jawab Bapak Ibu ya. Dari Revo ingin bertanya jawab. Secara keseluruhan bagaimana Anda menilai pelatihan hari ini, mirip dengan yang di daftar hadir saya. Dari 1 sampai 5 itu apakah kurang memuaskan atau sampai sangat memuaskan. Bagaimana tingkat relevansi dari pelatihan ini, maksudnya relevansi dengan pekerjaan Bapak Ibu nanti sebagai seorang guru. Apakah bisa aplikatif Bapak Ibu gunakan di pekerjaan atau kurang? Kemudian apakah Anda ingin merekomendasikan pelatihan ini kepada guru lain? Nah ini maksudnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mengimbaskan juga itu kepada
guru-guru yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, secara keseluruhan setelah mengikuti training ini saya mirip-mirip dengan pertanyaan saya Bapak Ibu ya di daftar hadir. Saya sudah paham materi, kemudian saya paham sebagian besar atau ada beberapa materi yang belum saya pahami, saya bingung dan banyak yang belum saya pahami. Ini bebas saja Bapak Ibu ya, ini boleh saja Bapak Ibu isi apa saja. Karena yang seperti ini juga tidak bisa saya lihat. Ini yang melihatnya nanti hanya di Revo Bapak Ibu. Kemudian setelah ini saya mengkonfirmasi bahwa saya dapat, nah ini semacam apa namanya Bapak Ibu, materi kita yang sudah kita ikuti, yang sudah Bapak Ibu lakukan penugasannya. Sebetulnya kalau kami kan tidak banyak memberikan materi Bapak Ibu ya, kami cuma sering lebih banyak memberikan semacam praktek saja kepada Bapak Ibu kemudian yang mengeksplor sendiri. Memahami yang pertama ini contohnya memahami perbedaan akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Silakan jawab saja apakah materinya itu sudah paham, apakah sebagian besar saja atau memang masih bingung. Ini cukup banyak ini, karena ini sesuai dengan materi kita. Sesuai dengan materi yang ada di kita, termasuk materi hari terakhir ini. Kemudian esai, hal-hal apa saja dari training yang menurut Bapak Ibu maksudnya sangat membantu dan bermanfaat, silahkan dijawab apa jawabannya di sini. Hal apa saja nih juga mirip dengan daftar hadir yang saya miliki Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, hal apa yang perlu saya tingkatkan untuk memaksimalkan pemahaman saya di sesi berikutnya. Itu mirip dengan pertanyaan yang ada di saya. Kemudian Bapak Ibu juga pilih tetap asal provinsinya, pilih Kalimantan Tengah, kabupaten kotanya, Kota Palangkaraya, paling di bawah-bawah ini biasanya Bapak Ibu bawa ke bawah, karena ini masih, ini cari yang Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya dipilih. Ini lewati karena Bapak Ibu bukan dari luar negeri. Apakah Bapak Ibu sudah bergabung di grup Facebook di sini? Kalau belum ya tidak usah diisi Bapak Ibu ya. Tidak usah diisi kalau belum. Untuk belajar lebih lanjut, kunjungi situs belajar di mana saja ID yang sudah Bapak Ibu kami buka kemarin di situs belajar ID. Pertanyaannya ya, apakah Bapak Ibu sudah mengunjungi situs belajar itu? Atau memang belum? Ini silakan Bapak Ibu bebas menjawabnya. Ini adalah untuk belajar lebih lanjut. Nah, ini ada tempat materi pembelajaran dari Revo. Ini klik saja siap. Klik saja siap. Kemudian klik kirim terakhir Bapak Ibu ya. Baik. Sampai di situ, ini kayaknya sudah ada yang tadi ada yang mau bertanya. Pak Nasir bertanya, apa bedanya alamat email yang pertama dengan alamat email pribadi peserta? Tidak ada bedanya Pak Nasir? Tidak ada bedanya. Jadi tadi yang pertama akun pribadi, yang kedua pertanyaan kedua juga akun pribadi, jadi sama saja. Soalnya begini Bapak Ibu, ada proteksi sebetulnya dalam pengiriman email form ini. Misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone, ketika Bapak Ibu menggunakan handphone, maka handphone akan mengecek, itu kan di handphone ini kan ada Android-nya, menggunakan aplikasi Android. Ketika Bapak Ibu membuka aplikasi dari Google, itu otomatis akan didaftarkan pada salah satu akun Bapak Ibu. Nah, kalau akun Bapak Ibu lebih dari satu, akun pribadinya lebih dari satu, maka di Android ini Bapak Ibu di handphone ini akan tertera satu email atau akun pribadi yang Bapak Ibu pertama kali masukkan ke dalam HP, ke dalam aplikasi Google.
nanti bisa saja Bapak Ibu ketika mengirimkan email form ini, Bapak Ibu bisa saja menggunakan handphone. Nah, pada saat menggunakan handphone ini, khawatirnya di handphone itu sudah terdata Bapak Ibu menggunakan akun tertentu yang pertama, akun pribadi yang pertama, tapi bisa kemudian di jawaban yang kedua Bapak Ibu menggunakan akun pribadi yang sering Bapak Ibu gunakan. Jadi beda antara akunnya handphone sama akun pribadi Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud tadi, pertanyaan tadi. Tapi harapannya Bapak Ibu jangan mengisinya pakai handphone Bapak Ibu ya, kalau bisa mengisinya menggunakan laptop. Jadi sama, betul-betul sama antara yang pertama maupun yang email yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bolehkah kami mengisi pelaporan pelatihan ini, Pak? Silakan Bapak Ibu nih, saya beri waktu dulu sekitar, Pak, saya kan bukanya, oh ya. Makanya Bapak Ibu bukanya kan menggunakan Belajar ID, makanya akun pribadinya nanti tetap saja Bapak Ibu bisa tuliskan akun pribadinya apa yang di pertanyaan pertama. Ini kalau pakai laptop aman Bapak Ibu ya, kalau pakai laptop aman. Gunakan akun pribadinya dulu, kemudian gunakan akun Belajar ID-nya, kemudian akun pribadinya diketik 2 kali berarti. Dari KKG, mohon izin Pak, ada yang bertanya berkaitan sertifikat, kriteria bagaimana yang bisa dapat sertifikat, kriteria yang sudah mengirimkan tugas ya Bapak Ibu ya. Kriterianya untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas. Bentar, ada yang mechat secara pribadi. Kemudian yang cari pertanyaan lagi, bolehkah kami apakah alamat email pertama itu tuliskan alamat email Belajar ID? Tidak usah Bapak Ibu gunakan email pribadi. Apakah bisa di-share di grup WA Pak absen dan laporannya? Boleh, silakan. Cuma tadi tolong yang mengisinya usahakan jangan pakai handphone ya. Saya khawatirnya kalau di-share di grup WA ngisinya pakai handphone nih. Asal pastikan bahwa yang isinya jangan pakai handphone. Kalau pakai handphone dia akan mengecek di akunnya handphone. Dia akan mengecek di akunnya handphone. Nah, saya tidak bisa mengecek handphone Bapak Ibu email atau akunnya yang aktif apa ketika Bapak Ibu mau ngirim itu. Ini nanti repot saya kalau ditanya. Itu kalau yang pakai handphone. Jadi handphone ini hati-hati Bapak Ibu, boleh pakai handphone asal sesuaikan dengan akun pribadinya dulu. Kemudian nanti masukkan ke dalam, baru bisa Bapak Ibu kirim. Nah, ini silakan dipertimbangkan nanti Pak Ridwannya, apakah bisa di-share di grup PA, asalkan tidak pakai handphone, mungkin tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan, Pak, tugas pertama itu saya tidak selesai, bisakah saya selesaikan? Oh, dari Ibu Mustika. Ya, selesaikan dulu Ibu. Saya akan sedikit berbagi dulu juga tentang bagaimana menggunakan Classroom itu nanti ya. Bagaimana Bapak Ibu, kita beri waktu dulu sekitar berapa menit ini untuk mengisi daftar hadir. Kalau ada kesulitan nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Cuma mengisinya pakai laptop ya Bapak Ibu ya. Silakan isi daftar hadir dan pelaporan tadi. Oh, soalnya kan di Classroom waktu terbatasnya tadi malam Pak. Untuk penugasan tidak Ibu. Untuk penugasan itu sampai 1 minggu. Yang ada batasnya itu yang daftar hadir sebetulnya. Yang daftar hadir yang ada tenggat waktunya. Cuma di Classroom itu walaupun sudah lewat tenggat waktunya, batas waktunya tetap bisa kirim. Jadi tidak masalah.
Oh iya, baik. Nah, ini ada pertanyaan. Ini saya apa namanya? Saya mohon bantuan dari Pak Purnama Yadi. Pak Purnama Yadi ada hadir? Ada Iya, Pak pertanyaan yang susah Barli. ada pertanyaan susah saya jawab, Pak Yadi. Gimana, Pak? Ini saya mohon bantuan dari sepertinya saya perlu bantuan dari KKKS juga, Pak, K3S, Pak. Gimana, Pak? Ini banyak yang bertanya kepada saya juga nih, Pak. Kami kok susah dapat akun belajar ID-nya, Pak. Ini saya bingung jawabnya, Pak. Baik, pertanyaan dari kepala sekolah atau guru, Pak? Waduh, saya nggak hafal nih, Pak. Oke. Baik, mungkin langsung saya ini kan Pak Barli. Baik, silakan Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Barli. Bapak Ibu yang saya hormati, baik Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru kelas mata pelajaran yang mengikuti kegiatan, Bapak Ibu yang tidak memiliki akun, di awal juga sudah disampaikan bahwa pengusulan akun itu melalui sekolah, melalui operator yang ada di sekolah berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu yang ada di sekolah. Jadi silahkan panduan-panduan juga mungkin nanti bisa disampaikan Pak bisa kan mungkin ada panduannya Pak Barli ya bagaimana mengusulkannya. Karena pengusulan itu tidak langsung kita dapat akun ya Bapak Ibu, mungkin perlu waktu juga, artinya seperti itu. Sama seperti di tempat saya, data tenaga kependidikan yang ada di Dapodik itu sudah terdaftar, cuma memang dia tidak memiliki akun. Masih belum kita ini kan, tapi akan kita usulkan nanti seperti itu. Kemudian Pak, untuk yang sudah lama atau Pak di Dapodik, kan mestinya sudah dapat akun Pak Yadi. Benar Pak. Itu mereka menghubungi kemana Pak? Silahkan ke operatornya masing-masing, karena operator itu tahu untuk mendownload akun yang ada di masing-masing guru. Biasanya kalau guru yang itu sudah lama dan terdaftar di Dapodik, pasti akan ada akunnya. Silahkan untuk menghubungi operatornya. Artinya seperti itu. Sama seperti saya selalu berkomunikasi dengan operator. Kalaupun kepala sekolah bisa memegang paspor email sekolah untuk Dapodik dengan ininya, malah lebih baik kepala sekolahnya langsung mendownload untuk tenaga pendidikannya, misalnya operatornya berhalangan, artinya seperti itu. Tapi saya yakin operator paham untuk mendownload akun guru, apalagi guru itu sudah terdaftar di Dapodik lama, artinya seperti itu. Baik, ini karena ada juga yang ngeluh Pak Yadi, operator saya nggak mau ngasih katanya Pak. Boleh nanti Pak Barli minta di chat ke saya saja, siapa tahu gitu itu ya. Nanti operatornya itu gurunya itu bisa chat ke saya. Nanti apakah nanti dia masuk di wilayah kita, maksudnya di wilayah Kecamatan Pahandut dan Sebangon, nanti biar kita menghubungi kepala sekolahnya agar nanti operatornya bisa mendownload itunya, mendownload akun gurunya. Bisa nanti Pak, bisa diarahkan ke saya saja. Nanti saya berkomunikasi dengan kepala sekolahnya langsung. Nah, itu Bapak Ibu ya. Untuk yang kesulitan tapi mungkin saya hanya komunikasinya di wilayah saya, wilayah Pahandut dan Sebango ya. Tapi mungkin nanti guru-guru yang mungkin di Jekan Raya dan juga di ini saya akan coba komunikasikan juga nanti dengan di Jekan Raya itu sama Pak Denny dan Bukit Batu dengan ini saya akan coba komunikasi dengan Pak Subatin juga. Artinya seperti itu. Nggak apa-apa, silahkan nanti hubungin saya siapa sekolah mana. Siapa tahu di wilayah zona 1 kan saya coba koordinasi sama kepala sekolahnya, artinya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu penguatan dari Pak Yadi, Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu khawatir tidak mendapat akun belajarnya. Seharusnya untuk yang sudah terdata lama di Dapodik, Bapak Ibu sudah pasti punya akun belajar itu.
Dan ini sayang kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu karena ini adalah salah satu akun premium dari Google. Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak memilikinya. Ini terpakainya seumur hidup loh Bapak Ibu. Dan itu juga ada jedanya Pak ya, kalau tidak aktif sampai sampai bulan berapa kalau nggak salah saya udah pernah lihat juga. Maka Sampai tanggal 30 Juni, Pak. Nah, 30 Juni kalau tidak aktif maka hangus sudah, tidak bisa digunakan. Sayang, sangat disayangkan. Betul. Jadi Bapak Ibu mohon sampai terakhir tanggal 30 Juni akun Belajar ID itu tolong sudah Bapak Ibu miliki dan aktifkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya minimal nanti mungkin dari operator sekolah juga sekalian dah kalau ada beberapa guru yang cuek. Nah, jadi ini sebetulnya apa namanya? Operatornya yang mengambil tindakan gitu ya. Operatornya mengaktifkan juga boleh sebetulnya. Jadi operatornya dulu yang aktifkan. Silakan nanti operator itu aktifkan kemudian beri ke gurunya. Kalau gurunya nggak mau diberi gimana Pak? Ya sudah pakai operatornya saja ya Pak. Jadi ya. Cuma jangan Bapak Ibu ya. Email ini ketika Bapak Ibu sudah aktifkan email ini itu ada pembahasan di mana? Di Belajar ID juga. Ada informasi tertentu yang juga dikirim oleh Kemdikbud nanti ke email Belajar ID itu. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai juga emailnya dipakai oleh orang lain, tapi harusnya tetap ke Bapak Ibu yang memakainya. Bahkan ini Bapak Ibu yang di kelompok kami di Google Master Trainer ini yang menagih itu bukan guru Bapak Ibu, tapi yang menagih itu siswa. Nah ini juga yang repot ini. Ini siswa banyak yang kalau di Kalteng ini mungkin cuma 5% saja Bapak Ibu siswa yang mendapat karena cuma SMA, SMK yang apa namanya yang menagih akun belajarnya, tapi untuk SD, SMP itu tidak ada kurang sekali lah yang menagih email atau akun Belajar ID ini. Jadi sebetulnya ini semua yang terdata di Dapodik itu Bapak Ibu dapat akun Belajar ID, terutama di yang terdata semenjak sebelum 2 Desember 2020. Itu pasti dapat akun Belajar ID ini. Ini cuma di kita saja nih yang belum. Pak Yadi ya susah ya untuk siswa ya masih ya. Mungkin agak kesulitan juga sih Pak kalau untuk siswa 3, 4, 5, 6 mungkin, tapi kalau yang fasilitasnya di rumah lengkap mungkin bisa menggunakan seperti itu. Iya, betul Pak. Untuk SD kan sementara masih 5 dan 6 saja yang dapat Pak ya. Kayak kita memang kesulitan Bapak Ibu untuk siswa karena siswa ini tidak seperti di Jawa ya. Tempat kita ini masih banyak yang kesulitan sinyal, kesulitan koneksi internet. Jadi ya untuk sementara untuk yang siswa masih bisa lah kita sedikit tidak kita prioritaskan. Cuma saya harapkannya begini, untuk semua sekolah di Kalteng ini, terutama di Palangkaraya nih, apalagi di Sebangon dan sekitarnya nih, zona 1 Pak ya, itu jangan sampai tidak aktif lah akun Belajar ID-nya. Nanti jangan-jangan bisa ditanya semua nih, dicek semua nih, semua sekolah nih oleh Pak Yadi nih, jangan-jangan nih nanti nih. Semua kepala sekolah ditanyain, Pak sudah dikirim belum? Paling tidak komunikasi Pak tadi dengan ya. biar akunnya bisa didapatkan oleh guru-gurunya Ya. dan dimanfaatkan. Ini soalnya terbukti Pak Yadi karena di mana yang daftar hadir yang masuk di saya ini Bapak Ibu ini baru dari 200 berapa kemarin ya? 276 kalau tidak salah. Itu masih sekitar 150-an saja nih yang baru masuk akun belajarnya ini. Itu kan berarti menunjukkan bahwa ada beberapa akun belajar yang Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini tapi kok belum dapat Belajar ID-nya gitu lah. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, mungkin memang operator sekolahnya lagi liburan sekarang. Dia terus ya kemana gitu ya, susah dihubungi, bisa. Pas juga kepala sekolahnya tidak punya akunnya Pak, tidak punya akun Dapodik Pak Yadi, jadi ya susah juga menghubungi, kepala sekolah juga nggak bisa ketemu sama operatornya menghilang, ini sering terjadi nih. Jadi itu saya maklumi, makanya saya
kasih jangka waktu 1 minggu dulu, 1 minggu agar Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir itu. Dan juga pelaporan ini. Jadi silakan Bapak Ibu, pelaporan ini juga tidak harus hari ini Bapak Ibu isi. Bisa nanti setelah setelah mendapat akun belajar ID itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sepertinya nih. Apakah kami yang belum mendapat akun belajar ID tidak mendapat sertifikat? Oh, tetap dapat Bapak Ibu. Asal asal menyerahkan penugasan, asal membuat penugasan. Menyelesaikan penugasan maksud saya. Absen yang punya saya dikirimkan ke alamat email pribadi saya. Jadi absen lewat situ. Gimana ini maksudnya nih? Saya kurang paham ini. Absen saya punya dikirimkan ke alamat email pribadi saya. Kok siapa yang kirim nih? Bu Dewi apa maksudnya ini Bu Dewi? Bu Dewi? Tidak ada Bu Dewi? Bisa langsung saya tanyakan ke Bu Dewi, maksudnya apa ini? Saya tidak paham. Kurang paham ini pertanyaannya. Tidak ada ya? Di terakhir mau tanya nama terminal Anda satu huruf, cara ngisinya. Oh, kok satu huruf? Mohon izin Pak Barli. Ya, silakan Pak Ridwan. Pak, ini kan tadi saya dengar ada yang bermasalah atau mungkin yang belum paham untuk akun belajar Pak ya. Betul Pak. Ini saya undang ini ketua operator sekolah nih Pak. Oh iya. Supaya mungkin bisa menginfokan ke teman-teman operator yang lain dan sebagainya. Tadi saya coba kontak, ini kebetulan Pak Apri sudah bergabung. Ini Pak Apri, silakan Pak Apri. Bergabung di room ini Pak ya? Ya Pak. Oke. Langsung diundang saja Pak, yang punya empunya nih Pak. Empunya. Ini mudah-mudahan yang bertanya ini untuk yang Bapak Ibu yang dari wilayah Palangkaraya. Ini berarti operator Palangkaraya Pak ya, Pak Ridwan ya? Iya Pak, untuk semua kecamatan ya? Betul, Pak Apriandi, Ketua Operator Sekolah Palangkaraya. Apakah beliau sudah bergabung Pak? Sudah nih Pak, mungkin lagi loading nih Pak. Halo Pak Apri. Halo. Nah iya, silakan Pak. Ini tampang-tampang operator nih. Susah tidur kayaknya. Iya, begadang tuh. Silakan Pak Barli. Ini Pak Apriandi, mohon maaf Pak Apriandi, saya dari Google Master Trainer Pak, mewakili Revo, mewakili juga dari Kemdikbud untuk urusan belajar ID Pak, belajar.id. Ini ada yang banyak bertanya ke saya Pak. Pak gimana kami kok nggak diberi juga Pak, nggak dikasih bahasanya Pak ya, nggak dikasih akun belajar ID-nya Pak. Gimana cara mendapatkannya? Maka saya bingung Pak jawabnya. Ya, langsung saja saya jawab lah. Silakan Pak. Untuk akun belajar ID itu didapatkannya dari operator sekolah. Cuman gini, kadang operator sekolah juga kurang info. Banyak yang nggak tahu bagaimana cara itu dapatkan. Nah, itu operator loginnya ke pddata kemdikbud.co.id. Nah, loginnya itu menggunakan akun perpal yang terdaftar di SDM Kemendikbud, akun operator. Nah, setelah login nanti dia diarahkan ke akun. Nah, di akun itu baru di-download akun admin, akun PTK, sama akun peserta didik. Itu di-download. Nah, nanti downloadannya itu berupa file Excel. Di situ ada akun beserta password standar atau password awal lah, dikasih dulu. Nah, setelah itu dikasih atau sudah dapat, itu dibagikan ke guru-guru. Guru-gurunya kemudian login ke Gmail. Nah,
setelah login ke Gmail nanti diarahkan untuk mengganti password standar tadi. Nah, setelah diganti standar lalu login ulang, masuk ke Gmail-nya. Nah, di situ baru bisa digunakan. Jadi Gmail-nya itu bedanya dengan Gmail yang biasa. Gmail yang akun ID itu ada yang namanya forum belajarnya di situ. Nah, ada forum belajarnya, ada juga chat grupnya. Tampilannya hampir sama dengan tampilan email atau Google biasa. Ada inbox, ada kirim, sama. Cuman bedakan ada tambahan itemnya. Nah, chat group sama forum group. Di situ tambahannya bedanya Gmail yang biasa sama Gmail yang ID belajar. Pak Apri, mohon izin Pak. Ya. Gimana Pak gimana caranya Pak supaya ini kan ada guru-guru yang ketika minta akun operator, akun belajarnya Pak, itu operator apa namanya ya, susah ngasih dalam tanda kutip mungkin Pak ya, mungkin nggak tahu dan sebagainya. Kalau diambil alih sama Capsec atau yang lain bagaimana nih Pak supaya bisa mendapatkan gitu? Jadi gini, biasanya kan kalau akun operator itu yang tahu adalah 3 orang. Operator, kepala sekolah, sama bendahara. Nah, jadi 3 orang itu berhak mengetahui email atau akun operator. Nah, jadi salah satunya enggak operator, kepala sekolah juga bisa, yang penting dia punya email atau password SDM Kemendikbud tadi. Yang punya operator tadi. Jadi bisa login di PD. Jadi situsnya itu pd.data.kemendikbud.go.id. Oke, sip. Jadi untuk SDM atau login SDM ini belum tentu sama dengan Dapodik. Nah, itu perlu diketahui juga, belum tentu sama email password Dapodik sama email password SDM. Karena kadang ada operator yang mendaftar di SDM pakai email pribadi. Nah, jadi bisa sama, bisa beda untuk login di SDM. Jadi yang punya akses ke situ adalah operator yang udah mendaftar di SDM Kemendikbud. Kalau yang punya akses itu hanya operator saja, gimana caranya supaya kepala sekolah mungkin bisa membantu mengakses akunnya Pak? Ya minta ke operatornya, email passwordnya. Kalau dari dinas langsung nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Pak Apri, Privat ya. mohon izin Pak Apri. Oke. Saya Purnama Yadi. Baik, mungkin gini aja, mungkin Pak Apri dengan Pak Sidik kan sama-sama di grup operator nih. Ya. Bisa disampaikan ke teman-temannya, sama-sama operator, tolong minta downloadkan akun masing-masing guru, karena kan itu ada batas backup-nya seperti yang sampaikan Mbak Bari tanggal 30 Juni. Kalau tidak diaktifkan kan nanti akan hangus, artinya seperti itu. Atau ditutup. Ditutup. Karena karena menurut saya kemarin punya saya itu kan bukan operator ya, saya sendiri, karena saya minta seperti yang Pak Apri bilang tadi, benar, saya harus pegang paspor dengan ininya akunnya, karena kalau tidak ya nanti pas ada sesuatu misalnya operatornya lagi berhalangan, kita kan bisa memaksain itu. Nggak bisa sampaikan ke operatornya, ke teman-teman operator, tolong di-downloadkan akun guru yang ada di sini. Nanti kita juga akan koordinasikan dengan kepala sekolah agar mereka juga meminta operator untuk mendownloadkan. Karena menurut saya untuk download itu tidaklah sulit. Ya, tidak sulit. Masuk ke Perpal itu saja, nanti download PTK-nya udah. Ya, masing-masing tidaklah sulit, tidak terlalu, paling kita 15 menit, nggak sampai 15 menit ya Pak Apri ya, paling 5 menit sudah, asal jaringan kencang. Asal jaringan itu rasanya kalau jaringan masuk ke PD data itu enggak enggak. Nah, makanya menurut saya tidak ini ya, artinya bisa disampaikan ke teman-teman operator agar teman-teman guru ini bisa mendapatkan akunnya sehingga bisa dimanfaatkan, karena sangat sayang kalau tidak digunakan, artinya seperti itu. Siap. Minta bantuannya ya, Pak Apri ya, untuk bisa diinfokan di grup operator Pak Apri ya. Karena ada beberapa juga yang langsung WA pribadi, beberapa operator yang nanya. Itu udah dari pertama
ini. Siap. Banyak Nah, enaknya. mungkin juga Apa yang nanti Pak Sidik atau Pak Apri, mungkin dengan panduan, siapa tahu operatornya ini kan baru nih. Iya. Nah, kan mungkin nomor dengan 11. caranya panduannya diberikan agar mereka bisa mendownload. Artinya Oke, seperti siap. itu. Oke, terima kasih. Oke, Seperti siap. itu dari Terima saya, kasih Pak Pak Apri. Apri. Dan satu juga yang tadi yang perlu ditekan juga, kepala sekolah atau bendahara juga harus perlu tahu itu email sama passwordnya, supaya bisa ngontrol lah kerja operator. Setuju. Saya setuju, Pak Apri. Saya kepala sekolah setuju itu. Memang Iya. harus kepala sekolah memegang paspor dan email sekolah Iya. untuk Depodik. Memang harus. Kalau tidak nanti seperti Pak Apri bilang tadi, berhenti tengah jalan udah bingung. Karena ada beberapa sekolah juga seperti itu, karena operatornya berganti. Iya, banyak itu, banyak Akhirnya kejadian. apa? Bingung. Iya, bingung. Siap. Bersama-sama jalan semua, Pak ya. Benar. Siap. Terima kasih Pak Apri Ya, sama-sama. untuk berikan pengarahan sebentar untuk teman-teman di sini. Nanti mohon sekali lagi untuk bisa diinfokan di teman-teman operator, Pak ya. Siap. Baik, terima kasih. Silakan Pak Barlianto. Ya, terima kasih Pak Apri sudah memberikan pencerahan kepada guru-guru nih Pak Apri. Tapi saya perlu tambahkan juga, kalau yang di operator SMA, SMP itu ada yang ngeluh Pak Ridwan. Ini saya sudah kasih 3 kali masih minta Pak. Rupanya yang nggak paham yang dikasih Pak. Itu memang sekelumit kejadian di operator ya Bapak Ibu ya. Baik, kita beralih dari akun belajar ID karena memang target kami begitu Bapak Ibu ya. Target kami di belajar ID ini, di Google Suite for Education ini, Bapak Ibu memanfaatkan Google Suite for Education itu atau sebutannya berubah ya, Google Workspace for Education, melalui akun belajar ID. Jadi harapannya Bapak Ibu belajar ID ini memang salah satu akun premium yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, digunakan oleh Bapak Ibu, baik itu nanti sebagai untuk menunjang pekerjaan di kantor, atau mungkin menunjang bisnisnya kalau ada bisnisnya dan seterusnya dan sebagainya Bapak Ibu ya. Itu mohon digunakan karena memang target kita utamanya kita Bapak Ibu semua Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID itu. Kemudian yang masalah penugasan. Nah, penugasan ini penting juga sebetulnya. Penugasan ini hubungannya dengan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi target pertama kami adalah satu, Bapak Ibu mengaktifkan atau paling tidak mensosialisasikan belajar ID itu kepada semua guru. Semua, tidak hanya guru sebetulnya. Dari kepala sekolah, administrasi, guru, dan siswa. Jadi semua warga sekolah itu dapat, kecuali untuk yang siswa kelas SD, Siswa SD itu hanya yang mendapat yang siswa kelas 5 dan 6. Yang kelas 1 sampai 4 itu tidak punya, tidak diberi. Jadi juga diusulkan juga tidak dapat itu. Karena memang itu kebijakan dari Google Bapak Ibu ya. Bahkan itu sudah melampaui sedikit. Karena kalau kebijakan Google itu Bapak Ibu, yang berhak, yang bisa mendapatkan akun belajar itu yang berhak mendapatkan akun pribadi itu sebetulnya hanya yang telah berusia 13 tahun ke atas. Nah, jadi kan itu berarti ukuran anak SMP ya Bapak Ibu ya. Cuma sedikit dianulir, sedikit diberikan toleransi dari Google, udah untuk anak kelas 5 dan kelas 6 juga bisa ditempatkan akun belajar. Cuma untuk akun belajarnya siswa ini ada banyak batasannya Bapak Ibu ya. Ada banyak batasannya, tidak sama dengan yang guru atau yang orang dewasa miliki. Dia agak mirip dengan akun belajar untuk anak memang. Cuma memang tidak semuanya seperti itu. Jadi beda-beda, batasannya itu beda-beda. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas kembali masuk ke masalah pelatihan kita. Sudah selesai Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir dan pelaporan? Yang sudah selesai atau yang sudah mengerjakan, silakan raise hand-nya. Atau belum sempat Bapak Ibu? Pak Nurul sudah. Siapa lagi yang sudah selesai mengisi raise hand?
Cuma Pak Nurul, Pak Arifin yang sudah, yang lain belum sempat ya. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu dulu. Oh, Bu Dita sudah. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu dulu untuk mengisi daftar hadir itu, daftar hadir dan pelaporan. Boleh melalui chat tadi yang sudah saya kirimkan atau melalui Classroom juga bisa. Dari Bu Deliana, bagaimana cara mendaftarkan nama bagian nama trainer Anda? Soalnya nama saya tidak ada. Bukan nama Bu Deliana, maksudnya nama saya, Bu. Nama saya tuh saya, Bu. Ada di chat ya, Bu Deliana. Bukan nama Ibu, tapi nama saya, Bu. Cari yang nama saya. Nama saya tuh namanya saya. Saya Barli Manto, Bu. Jadi nama Ibu tidak ada di situ. Nama saya tuh nama saya di sini. Yang ngomong nih. Ini lucu-lucu juga nih. Narasumbernya. Nama narasumber. Iya, nama narasumbernya yang maksud Bapak itu. Dia nulis nama dia. Bu Elizabeth Wale, saya sudah mengisi, sudah submit, tapi kok muncul lagi tampilan awal yang sudah saya ngisi tadi, berarti ada kesalahan, Bu. Cek kesalahannya di mana itu, Bu. Mungkin ada yang tidak terisi, Bu Elisa. Kalau memang seperti itu tampilannya, Ibu, berarti ada kesalahan, Bu. Ada pesan kesalahan. Coba Ibu cek lagi mana yang salah atau belum diisi. Asal kotanya itu Pak, saya cari-cari enggak Palangkaraya, kota Palangkaraya, Ibu. Asal iya, saya cari-cari nih. Gimana? Ke nomor berapa? Pakai KO dulu, Bu. KO. Kota, Bu. Cari kota dulu. Oh iya, oke. Jangan kabupaten. Nanti yang seruyan dekat luar negeri, Bu. Yang seruyan berarti kabupaten ya. Yang seruyan kabupaten. Yang dari Murung Raya masih hadir nggak dia di sini ya? Saya lupa namanya yang dari Murung Raya. Dari Peluang Pisau juga ada kemarin. Itu pakai KAP ya, pakai KAB. Oh, iya. Yang khusus Palangkaraya cari yang kota, jangan cari yang ko. Oh iya, ya, oke. Cari. Punya Bu Remi sudah terkirim ke Pak Barli. Apa itu, Bu? Maksudnya? Daftar hadirnya. Daftar hadir yang mana, Ibu? Saya kirim di daftar hadir di akun belajar ID. Akun belajar ID. Ya. Maksud saya ini yang daftar hadir yang mana, Bu? Daftar hadir yang pelaporan yang hari ini atau yang kemarin? Yang hari ini. Yang hari ini? Iya. Kalau yang hari ini saya tidak bisa cek, Bu Remi. Oh iya, belum lah. Bukan, saya tidak bisa cek karena itu pelaporan ke Revo, Bu. Oh, bukan iya. ke saya. Oh iya. Itu pelaporannya ke Revo. Ya. Iya, makasih. Izin saran Pak, jika boleh di-send minta akun belajar ID, jangan wajib dijawab, Pak. Nah, ini yang repot, Bu. Kan memang kita belajarnya Google Workshop for Education. Jadi memang yang dituntut itu menggunakan belajar ID. Nah, ini yang agak susah saya. Izin Pak, maksudnya untuk yang isian email akun belajar.id itu merah juga, ada wajibnya. Iya, Bu. Betul. Sedangkan teman-teman kita kan ada yang memang belum dapat. Maksudnya kalau misalkan bisa masuk ke situ, jadi nanti bisa mungkin dari Revo ada solusi untuk memberikan akun belajar ID. Bukan begitu maksudnya, Ibu. Ini kita kan tidak harus hari ini, Bu ya. Tidak harus hari ini mengirimkan daftar hadir ini. Tunggu sampai memang
Bapak Ibu guru yang lain yang belum memiliki belajar ID sudah sampai memiliki dulu. Jadi bisa sampai nanti sampai tanggal berapa? Tanggal 29 ya. Silakan nanti dicoba terus, bukan dicoba terus. Ditunggu sampai 1 minggu lagi. Tunggu sampai 1 minggu. Maksudnya nunggu ini kami yang nunggu ya Bapak Ibu ya. Kami yang nunggu, kami akan tetap menunggu sampai 1 minggu ini. Sampai Bapak Ibu mendapatkan akun belajar ID itu. Untuk yang kesulitan belajar ID, tadi sudah dibantu oleh ketua operator Palangkaraya itu. Kemudian nanti juga bisa dari kepala sekolah nanti juga akan dihubungi oleh Pak Purnamayadi agar agar operatornya bersedia operator ya. Harus bersedia emang operator. Saya bingung nih bahasanya pakai. Operator harus bersedia, salah ya bahasanya Pak ya, Pak Ridwan ya. Operator harus mengirimkan, nah gitu loh bahasanya. Lebih tegas lagi, operator harus mengirimkan belajar ID ini kepada yang berhak. Nah gitulah sajalah. Jika ada guru yang pindah, itu juga diberikan. Misalnya gini, seperti siapa kemarin pindah? Bu Rusmia ya, Bu ya? Iya, saya. Nah, Bu Rusmia ini seperti yang dilakukan oleh Pak Yadi, tetap Bu Rusmia dapat akun itu. Iya, jadi dikirim dari oleh SD yang lama. Ya, SD yang lama. SD yang lama atau operator yang lama itu tetap mengirimkan kepada guru yang pindah. Jadi semua yang pindah-pindah itu tetap dapat mendapatkan akun belajar ID-nya, kecuali dia nggak mau. Ini kayak pengalaman saya pribadi juga Bapak Ibu, saya ada 3-4 kali kirim ditolak terus Bu. Ditolak tuh maksudnya saya cek lagi nggak aktif, saya cek lagi tidak aktif gitu loh masih. Oh ya, ke operator atau maksud saya ke operator, akun admin itu bisa mengecek apakah akun yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru itu sudah aktif atau belum. Itu bisa dicek melalui akun admin, akun kepala sekolah. Jadi Bu Elisa kepala sekolah Ibu ya? Oh guru ya, guru ya. Yang kepala sekolah mungkin siapa yang kepala sekolah di sini? Pak Yadi sudah pasti. Itu bisa mengecek di akun adminnya, di konsul adminnya siapa yang belum aktif. Itu bisa dicek. Kalau untuk siswa mungkin banyak sekali ya, agak susah. Kalau saya sendiri untuk siswa itu saya serahkan saja ke wali kelas, ke guru kelas. Silahkan mau guru kelasnya mau bagi apa tidak itu urusannya wali kelas atau guru kelas. Itu kemarin sudah dibagi juga. Kemarin Bapak Ibu mohon maaf, belajar ID ini yang agak repot di operator itu ternyata dia tidak dibaginya kalau misalnya ada yang kelas paralel ya tidak tertulis paralelnya. Misalnya ada kelas 5A, 5B, 5C, 5D, wah ini 4 kelas gitu ya. 4 kelas paralel cuma tertulis kelas 5 saja. Nah, ini agak repotnya memang di belajar ID itu. Jadi terpaksanya harus dibagi lagi per kelasnya. Baik, kita akan sedikit bicara masalah penugasan untuk yang kemarin dan hari ini. Saya buka dulu Bapak Ibu ya prakteknya. Mohon izin saya share screen. Ini mohon maaf, saya lupa menyampaikan. Mohon maaf juga Pak Yadi. Ini kawan-kawan dari PTP ini semuanya dipanggil untuk bertugas ini. Ada yang di Barito Timur, ada yang Barito Utara. Kemarin ada yang masih di Palangkaraya tapi putar-putar. Itu semuanya. Dan terakhir nanti saya besok juga mungkin akan berangkat juga. Tapi saya ke Kapuas saja. Makanya ini Pak Ketut menghilang ini. Pak Ketut ini menghilang karena sudah berangkat juga beliau. Ini beberapa kawan-kawan banyak yang sedang bertugas. Jadi akhirnya jadi saya sendiri ditinggal di sini.
Oke Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Saya izin share screen. Kita akan buka penugasan yang sudah dan akan diberikan. Sudah terlihat ya share screen saya. Untuk di pertemuan 2, ini sudah saya berikan satu komentar Bapak Ibu ya. Untuk bagian classroom, jika Bapak Ibu tidak bisa membuat kelas karena kemarin memilih role-nya sebagai siswa, ya berarti nanti di slide itu, di slide bagian classroom itu Bapak Ibu kosongkan saja dan berikan komentar, maaf tidak bisa membuat kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang di tugas 2 ini. Baik, kita coba buka dulu. Ini yang saya buka adalah panduannya atau pedoman Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas. Di bagian sheet dan docs, ini sudah ada beberapa yang kurang tepat ini ya. Kemarin saya cek. Dan Bapak Ibu, itu tugas Bapak Ibu kan sudah saya yang terkirim mulai tadi malam sekitar pukul 10 itu sudah saya cek, sudah saya nilai, sudah ada juga yang beberapa saya kembalikan. Ini mungkin Bapak Ibu yang belum kirim tidak tahu ya, saya sudah berikan komentar beberapa kepada Bapak Ibu yang sudah kirim tugas. Tolong nanti tugas itu sudah diisi ya, baru diturunin. Jadi di bahasa di classroom itu tolong tugas itu diselesaikan dulu, baru kemudian Bapak Ibu kembali serahkan atau diturunin. Kalau tidak, kan kosong nanti isinya. Kalau kosong isinya itu langsung saya kembalikan. Baik, untuk yang praktek 2 ini sheet dan docs. Sheet dan docs ini maksudnya Bapak Ibu, kita nanti akan bekerja di sheet dulu, kemudian nanti akan ditampilkan melalui Google Docs. Nah, ada sudah beberapa yang salah, yang ditampilkan Google Sheet-nya saja, Docs-nya malah nggak ada. Itu yang hasil saya lihat dari malam, dan luar biasa Bapak Ibu, saya sampai pukul 1 itu masih ada yang kirim ke saya itu. Ini berarti ada yang nggak tidur ini, ngerjakan tugas ini. Tidak usah buru-buru Bapak Ibu, tugas itu. Itu bukan akhir dari hidup kok Bapak Ibu ya. Kalian sahur. Oh, sekalian sahur. Masa jam 1 sahur Pak? Ini gampang ya Bapak Ibu, ini tinggal buka Google Sheet-nya, Google Spreadsheet-nya. Bagaimana cara mengubah warna Google Sheet, kemudian di screenshot, ditempelkan ke slide Bapak Ibu, ke slide penugasan. Kemudian selanjutnya daftar nilai, Bapak Ibu nanti membuatkan tabel 2 saja, 2 nama siswa saja. Kemudian diberi nilai Bapak Ibu ya. Nilai pertama dan nilai kedua, kemudian nanti dibuat rata-ratanya dengan memberikan komentar. Bapak Ibu untuk membuat komentar sudah bisa ya. Kalau ada yang belum, saya akan buatkan saja misalnya dari Google Spreadsheet saya. Mungkin ada beberapa yang tertinggal yang kami sampaikan Bapak Ibu, diantaranya adalah memberikan komentar. Komentar itu adalah pemberian ya komentar kepada yang memiliki file ini. Bentar, ini menghalangi nih Zoom-nya. Kadang pakai Zoom ini repotnya begitu ya Bapak Ibu ya. Terhalangi, misal saya tulis dulu di sini nama, nilai. Di manakah Bapak Ibu akan mencari komentar? Komentar itu ada di sini Bapak Ibu. Ini ada apa tanda salah satu tempatnya ada di sini. Ini seperti tanda apa ini? Ya tanda komentar ya. Tanda komentar, kemudian tambah komentar. Tambah komentar, tinggal Bapak Ibu beri komentar di sini. Kepada siapa? Kepada misalnya Pak Purnama Yadi misal. Oh, ini enggak ada di data saya.
Pak anu saja, Pak Ridwan, apa nama emailnya Pak? Pak Ridwan? Ridwan Sidik, Pak. Ridwan Sidik ini Pak ya tulisannya? 38. It's Gmail.com. Oh email, Gmail Pak ya? Yang Gmail ya? Gmail.com. Nah ini bisa Bapak Ibu buatkan begini, misalnya kemudian berikan, ini berarti langsung mengirimkan ke Pak Ridwan nanti. Misalnya apa namanya permintaannya Pak, tolong diisi sepenuhnya. Ini misalnya seperti ini. Ini bisa ketika saya kirim ke Pak Ridwan, nanti Pak Ridwan akan terima di emailnya. Jadi Pak Ridwan akan bisa membuka email, ada pernyataan seperti ini. Ini saya klik tinggal tugaskan, maka akan sampai ke Pak Ridwan. Nanti akan muncul di emailnya Pak Ridwan. Cuma ini memang masih belum bisa dibagikan. Belum tentu Pak Ridwan bisa buka. Karena di sini kan belum tahu proteksinya apakah dilindungi atau tidak. Kemudian tidak salah tulis ya Pak ya. Pak Ridwan ya, tulisannya di sini. Benar Pak ya? Oke. Cuma begitu diterima oleh Pak Ridwan, apakah bisa dibuka file ini oleh Pak Ridwan itu belum tentu Bapak Ibu ya, karena tinggal settingan dibagikannya ini. Apakah dibagikannya ini memang sudah diberikan, mohon maaf belum diberi judul. Sebentar jadi hang. Misalnya saya namakan daftar nilai siswa, nama filenya. Nah ini sudah saya email ke Pak Ridwan untuk membuka ini. Cuma belum tentu Pak Ridwan bisa membukanya. Kita harus cek dulu bagikannya atau fungsi share-nya ini apakah sudah dibuka atau belum kepada Pak Ridwan. Kalau belum maka Pak Ridwan tidak bisa buka. Tapi kalau sudah ya bisa dibuka. Ini kalau kita tidak buka, tidak bebaskan. Ini kebetulan siapa saja yang memiliki link itu bisa sebagai editor. Berarti nanti ketika saya kirim ke siapa saja, membuka file ini, maka semuanya akan bisa mengeditnya. Coba ya. Ini saya taruh di bagikan salin link. Saya taruh di Zoom-nya saja. Sebentar saya tutup dulu. Stop share. Saya taruh di kolom chat. Kira-kira Bapak Ibu bisa akses atau tidak? Bisa buka tidak itu file sheet-nya? Siapa yang berhasil membuka? Dan langsung diketik saja, terserah apa isinya. Bisa, Pak. Silakan diketik saja, Pak. Ini untuk membuktikan bahwa oke, sudah ya. Silakan diketik saja, Pak. Bapak Ibu. Saya akan bagikan hasil ketikannya. Kok nggak ada yang ngetik ini? Pak Arifin, silakan Pak, diketik apa saja Pak. Ya, Nilainya kan namanya kakak Gesin ngulang. Siapa yang ngetik nih ya? Ada yang 1000 nggak nilainya Pak? Oh, kok ini Pak, apa namanya? Berubah-ubah Pak ya? Iya, berubah-ubah. Jadi begini Bapak Ibu ya, memang sebetulnya kolaborasi ini dia hanya mampu sebetulnya untuk kalau tidak salah kemarin
10 orang kalau tidak salah. Dan langsung berbarengan ngisi itu cuma 3 orang kalau tidak salah. Kemarin disampaikan oleh coach kami itu. Jadi kalau pas pada saat itu Bapak Ibu mengisi di kolom di sel yang sama, di sel yang sama pada saat yang bersamaan itu ya otomatis yang bisa ngisi itu 3 orang Bapak Ibu dan dia bisa pindah sendiri. Itu kejadiannya kalau kolaborasi di waktu yang bersamaan. Ini berapa orang yang berhasil masuk ini? Baru 13, 14. Kelihatan Bapak Ibu di di milik saya ini. Silakan nanti diklik itu yang kolom chat tadi, Bapak Ibu akan bisa membuka mestinya, membuka bahkan menuliskan. Tidak harus di sel yang sama Bapak Ibu ya, di sel yang berbeda Bapak Ibu otak-atik saja itu. Ini untuk membuktikan bahwa di Google itu Bapak Ibu bisa langsung bekerja bersama. Wah, rata-ratanya Pak Barli mantap hubungannya, Bu. Ini digunakan kapan? Itu tadi Bapak Ibu pada saat misalnya wali kelas atau guru kelas meminta nilai dari guru mapelnya. Misalnya, Pak atau Ibu PJOK atau guru guru agama, nih si ini kok gak ada nilainya Pak, tolong isi ini nilai saya. Nilai yang dari saya berikan. Ini filenya. Langsung diisi di situ saja. Dengan catatan yang bersangkutan harus paham juga jangan main delete ya. Seperti kejadian poster kemarin, foto selfie maksud saya, itu main delete. Baik, ada 26 sudah yang mengisi. Ini sudah membuktikan Bapak Ibu sudah bisa berkolaborasi menggunakan Google Sheet. Semua file dari Google bisa dikolaborasi Bapak Ibu dari Google Sheet, Google Docs, Google Slide itu bisa. Dan Google Form. Oke, sekarang saya akan matikan dulu Bapak Ibu. Saya akan matikan setelannya. Ini hanya bisa melihat saja. Selesai. Maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses lagi. Pak Arifin masih bisa akses, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah saya matikan. Jadi yang melihat yang menerima file ini hanya bisa melihat saja. Nah, cuma melihat saja, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa di-delete, tidak bisa mengisi dan sebagainya. Dan juga tidak bisa memberikan komentar. Lantas bagaimana? Bisa memberikan komentar. Untuk melihat siapa saja yang sudah mengisi Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin dari hari kedua atau pertama ya. Kedua ini siapa saja yang menghampiri, siapa saja yang mengisi, bisa ngetak siapa saja yang mengisi, siapa post dan sebagainya. Di pas ada tulisan terakhir diedit. Buka history versi. Buka history versi. Ini saya klik. Loading dulu. Ini versi terakhirnya Bapak Ibu. Versinya seperti ini sudah tampak di layar Zoom-nya. Sudah tampak ya. Sudah tampak di layar Zoom-nya. Sudah tampak ini tampak ya. Tampak Bapak Ibu. Berakhir layar Zoom-nya. Seperti tahu ini siapa ya sudah menguaskan versi mendetail. Maka muncul. Nah, semua pengguna anonim yang dimunculkan itu pengguna anonim karena tidak melalui Classroom, ya tidak melalui Classroom. Saya gunakan tadi menggunakan Zoom chat, juga Zoom Classroom. Maka itu Classroom. Kalau misalnya Bapak Ibu yang boleh menggunakan internet harus bukannya menggunakan Classroom, maka tapi itu akan terketat yang mengakses itu akun ya. X1 mengedit trik mengakses bagaimana perlu siapa yang mengedit. Ini adalah trik bagaimana maka akses. Ibu juga ini yang sifatnya
Aksi Mohon izin Pak Barli, Bel, suaranya Edita, terputus-putus Pak. benar yang perlu siapa yang kalau tekan oh gitu kah? Oke, saya ulangi lagi. Ya betul Pak Ridwan, suaranya mantul ke saya Pak. Betul Pak Ridwan, suaranya Pak bermasalahnya. Oke, sebenarnya saya akan ulangi lagi betul suaranya nanti koneksinya betul. Saya akan mati ulangi lagi betul Pak. Saya akan oke ulangi lagi, mati ulangi. Ini sekarang Bapak Ibu hanya bisa melihat saja karena tidak bisa melihat ya, tidak bisa karena bisa tidak siapa saja di sini. Manakah yang telah ini bisa Bapak mengedit file saya sertifikat ini untuk mengetahui ya itu suaranya ya. Oke. Tidak si ID-nya ini bisa Bapak Ibu telah lihat di masih putus-putus mengedit Bapak Ibu Ada gangguan jaringan Pak, jadi suaranya terputus-putus Pak, terputus-putus Pak. Oke, terputus-putus Pak. Oke, sudah Pak. Baik, bisa Sudah. Bagus. Sudah kedengaran Pak Barli. Bagus. Baik, suaranya sudah bagus. Bagus. Putus-putus Pak Barli. Putus-putus Pak Barli. Sepertinya masih gangguan jaringan Bapak. Oke, sudah bagus. Sudah bagus. Sudah bagus. Sudah Pak. Bagus. Lanjut Pak. Ya. Lanjut Sudah. Pak. Masih. Pak. Bagus. Oh iya Pak, silakan di dulu Pak. Bu Vina bagaimana? Oh iya, silakan siap. Bu Vina bagaimana Bu? Pak, putus Pak, suaranya. Oh, oke. Ya, ini memang bandwidth-nya memang berkurang Ibu. Sebentar ya. Masih bertarik masalah. Ibu, sebentar ya. Masih bertarik. Masih bertarik masalah. Ibu, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Masih bermasalah. Masih bertarik. Masih sebentar ya. Nah, ini memang sebentar ya. Kurang Ibu. Masih bermasalah. Sebentar ya. Ini memang sebentar. Masih masalah. Sebentar ya. Masih sebentar ya. Sebentar ya. Memang berkurang nggak? Sebentar ya. Nah, ini memang masih sebentar. Nah, ini memang sepertinya semua ya. Ini kayaknya. Betul Pak Pur, seperti lagi gangguan semua. Punya kita atau suara saya kedengaran Pak?
Terdengar Pak, jelas Pak. Oh, berarti di tempat Pak Barli sana ya yang Oh, berarti di tempat Pak Barli Iya Pak. sana ya. Oke. Pak. Siap. Siap. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Siap. Lagi. Baik Bapak, menunggu Pak Barli untuk dari sekalian masihnya Bapak Ibu Pak Barli itu stabil. Untuk Bapak ya semuanya yang ringan yang coba diusahakan untuk diinfokan kembali ke operator sekolahnya untuk caranya waktu hari pertama di bagaimana caranya itu ada gambarnya juga, silakan dikirimkan ke operatornya untuk bagi yang belum bisa, supaya Bapaknya ke depan silakan untuk akun belajarnya dengan operatornya untuk bagaimana gimana Ya, ini memang jaringan bermasalah ini. Nah ini sudah jelas ini. Sudah jelas. Nah ini sudah Di jelas saya ini, Pak. nggak jelas malah, Pak. Di tempat saya udah jelas ini suara Bapak. Nah, ini sudah Bisa dibuka ke daerah juga jaringannya nih dibawa ke daerah sama teman-teman. Ini dilema pukul 10 Pak. Pak. Aduh. Makan sih. Iya Pak. Memang tidak sepertinya nih. Siap Pak. Siap. Sekitar 10 menit saya perbaiki jaringan dulu. Kita break dulu. Bagi kendala sih bingung masih dan sebagainya, ingin masih ada kendala dan sebagainya. Nggak jelas ini Pak, suaranya Pak. Suaranya masih putus-putus Pak Ridwan. Bu, kita break dulu aja dulu, siap. Jaringan lagi gangguan.
tes apakah sudah bagus buat tes apakah sudah ya masih lamanya. Ya, kelihatan sekali 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 ya kelihatan ya sekali kelihatan sekali ya kelihatan sekali ya kelihatan sekali ya kelihatan sekali ya kelihatan sekali Bu ya kelihatan sekali ya kelihatan Suara saya bagaimana, Bu? kelihatan Bu sekali Vina, suara saya bagaimana, Bu? ini Bu ya Jelas ya? Nggak putus-putus, Bu ya? Enggak, Pak, jelas. Putus-putus juga, Bu. Di sini masih putus-putus Pak Ridwan. Oke. Kita coba end meeting dulu ya. Nanti setelah semua keluar, kita masuk lagi. Biasanya lancar kalau gitu. Iya, dulu, Pak. Oke Pak, kita end meeting dulu Pak. Ya Pak, mari Pak.